Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan. Which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak. Bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita
ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama Dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen, penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom maka kerajaan. Haleluya. Satu lagi kesempatan kita boleh memuji menyembah Tuhan. Berdatang beribadah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Satu anugerah luar biasa buat setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kemudian namamu, memuliakan namamu pagi hari ini Tuhan. Membawa syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama. Wanita saja katakan, banyak yang kau perbuat. Mari pria katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku Mari bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik, selamanya Kau baik Kami bawa penyembahan kami, kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menopang, Kau menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Thank you Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kota kami Jakarta pagi hari ini. Kami memberkati Tuhan bangsa negara kami Tuhan. Kota kami Jakarta. Kami akan lepaskan shalom Tuhan. Buat Indonesia. Shalom buat kota kami Jakarta ya Tuhan. Damai sejahtera buat bangsa negeri kami Tuhan. Sukacitamu, kebenaran-Mu melimpah atas negeri kami Tuhan. Kami berdoa ada pemulihan terjadi untuk bangsa negeri kami. Kesembuhan supranatural terjadi buat bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Harus kami berdoa terus buat pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, seluruh jajaran yang ada kau berikan hikmat dan kekuatan tentang daripada-Mu. Seluruh tim medis yang ada Tuhan kau berikan juga kekuatan, hikmat daripada kesehatan Tuhan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat-Mu atas Indonesia pagi hari ini Tuhan. Biar sejahtera bangsa negeri kami, baju bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih kami lepaskan berkat yang terbaik yang datang daripada-Mu. Datang kerajaan menjadi kehendak-Mu atas negeri bangsa kami. Seperti di dalam sorga Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau lebih lagi. Karena Engkau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Mari warga kerajaan sama berkata. Amin. Haleluya. Haleluya. Come on. Mari memuji Dia. Lebih lagi bagi Tuhan. Kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang
Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Alfa dan Omega. Engkau Tuhan yang berdaulat Tuhan, memerintah segalanya dan selama-lamanya Tuhan. Oleh karena itu kami gak perlu takut dan khawatir, karena Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di tangan-Mu. Ku terangkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja sampai. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali walaupun saat ini masih dalam ibadah secara online, di rumah atau di tempat di mana saudara berada hari ini. Tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita meyakini bagaimana firman Tuhan dapat menerobos setiap kehidupan kita. Nah, hari-hari ini kita sedang berbicara tentang movement, tentang sebuah pergerakan. Bagaimana seharusnya kita bergerak? Bagaimana seharusnya kita memulai? Apakah yang timbul di benak kita ketika kita mulai berkata tentang movement? Apakah movement itu cuma seperti KKR, sebuah bentuk yang besar atau sebuah pergerakan yang masif? Ataukah sebuah movement itu dimulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang tidak terlihat, dari hal yang paling sederhana, dari hal yang tidak bisa diprediksi oleh banyak orang. Bagaimanakah sebuah movement itu bergerak? Bagaimanakah sebuah movement itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Nah, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi waktu kita membahas hal tersebut. Yang pertama menurut saya adalah kita perlu mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Kita belajar bahwa kita harusnya menjadi seorang pembangun, ya, menjadi seorang builder, menjadi seorang pembangun yang luar biasa. Sebab tidak ada sebuah pergerakan yang besar bila tidak dimulai dengan membangun sesuatu yang luar biasa. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dikatakan bahwa saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berarti gaya hidup membangun orang-orang di sekeliling kita adalah gaya hidup yang harus menjadi landasan utama. Adalah sebuah gaya hidup yang harus terus kita kerjakan secara terus menerus. Adalah sebuah gaya hidup yang harus menjadi keutamaan dalam semua aspek kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Prinsipnya begini, bahwa Tuhan tidak pernah menghabiskan waktunya untuk mengkritik manusia. Tapi Tuhan menghabiskan segala energinya, segala waktunya hanya untuk membangun manusia. Nah, itu sebabnya kenapa saya dan saudara perlu menjadi seorang yang membangun dalam setiap pergerakan. Sebab sebuah movement tidak akan pernah terjadi bila tidak ada orang-orang yang dibangun terlebih dahulu. Tentunya Anda dan saya tidak bisa membangun orang lain bila kita tidak dibangun terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita harus membangun hal tersebut dan bagaimana cara kita menyikapi hal ini supaya kita bisa bergerak seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu dibangun adalah membangun kebudayaannya. Yang perlu dibangun adalah membangun kebudayaan. Sebab sebuah movement tanpa sebuah culture, maka pergerakan itu menjadi sebuah pergerakan masif yang tidak terstruktur. Menjadi sebuah pergerakan yang tanpa arah. Sementara Tuhan mau kita bergerak dengan mandat budaya. Dengan sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Nah, budaya apa yang harus kita bangun gitu ya. Yang harus kita bangun adalah budaya keserupaan di dalam Dia. Nah, ini yang saya ingin harus saya dan saudara kerjakan sebenarnya dalam kehidupan ini. Sebab gini, kita harus mewaspadai segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau saudara perhatikan, segala sesuatu yang tertutup di zaman dulu sekarang terbuka secara luar biasa hari-hari ini. Segala sesuatu yang dulu dianggap rahasia, classified, sekarang open di semua tempat. Bahkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore, orang harus tahu semuanya. Dan orang harus tahu apa yang kita bangun dalam pelayanan kita. Orang harus tahu apa yang kita kerjakan dalam rumah tangga kita. Orang harus tahu apa yang kita lakukan dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan movement? Bagaimana kita bergerak dengan tidak terlihat itu sebenarnya jauh lebih penting dari segala sesuatunya.
Tetapi hari-hari ini dunia sedang dihebohkan dengan sesuatu yang sifatnya euforia. Sesuatu yang gemerlap di mana semua orang sedang didrive untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Itu sebabnya yang harus kita waspadai dalam sebuah pergerakan adalah tentang spirit of celebrity. Roh celebrity, di mana segala sesuatu harus terpampang nyata, di mana segala sesuatu harus terlihat, kita ngapain, kita buat apa dan sebagainya. Saya tidak katakan itu salah. Saya tidak katakan itu tidak perlu. Saya tidak katakan itu tidak baik. Tapi pertanyaannya begini, kalau itu semua dinilai sebagai bentuk movement, maka sesungguhnya kita sedang tidak bergerak di arah di mana Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita. Sebab Tuhan tidak membangun movement dengan cara yang seperti itu. Dia membangun movementnya dengan sebuah dampak yang begitu besar. Kalau saudara perhatikan 1 Raja-Raja pasal 6. Kita buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di pengalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Saudara perhatikan di sini. Pada waktu rumah itu didirikan, pada waktu mereka proses membangun bait Allah, tidak heboh, tidak diperdengarkan ke sana kemari. Tapi mereka konsisten membangun sesuatu. Saya suka kata yang dipakai di sini adalah kata telah disiapkan. Jadi persiapan itu menjadi satu yang penting dalam segala sesuatu. Karena orang-orang yang membangun adalah orang-orang yang sudah dibangun. Nah, orang-orang yang dibangun ini adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk bergerak dengan Tuhan. Tapi bukan dengan cara yang heboh, bukan dengan cara yang euforia, tidak. Tapi dengan cara kedalaman. Ini yang penting harus kita bahas. Karena ada banyak orang berkembang, bertumbuh, ada banyak orang meluas dalam banyak hal, tetapi dia tidak sampai pada kedalaman, tidak sampai mengakar pada apa yang Tuhan mau. Makanya movementnya menjadi sesuatu yang cuma terlihat di permukaan. Bukan movement yang sampai pada titik kedalaman. Ingat ketika murid-murid tidak mendapatkan ikan sepanjang malam. Lalu kemudian Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lemparkan jalamu di situ, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Apa yang dimaksudkan bertolak ke tempat yang lebih dalam? Di sini menampakkan begini, bahwa Tuhan mau kita punya kehidupan tuh sampai pada titik kedalaman. Saya dan saudara tidak boleh mengenal Tuhan cuma karena kita baca Alkitab 1 hari 10 pasal, 5 pasal, 3 pasal, 1 tahun kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu. No, tapi tanpa kedalaman akan pengenalan akan Tuhan, tidak. Tuhan tidak mau kita mengerjakan sesuatu yang kelihatannya euforia, kelihatannya rohani, kelihatannya luar biasa. Tetapi tidak berdampak pada kedalaman, tidak mengakar, dosa berjalan terus, kelemahan-kelemahan kita terus berjalan, segala sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan tetap kita kerjakan, tapi kita bungkus dengan topeng rohani, kita bungkus dengan sesuatu yang terlihat seolah-olah kita mengerjakan kehendak Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak dalam menggali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah movement seperti apa yang sebenarnya yang Tuhan mau, yang harus Anda dan saya kerjakan serta kita perlu bangun bagi banyak orang. Karena di sini dikatakan pada waktu rumah itu didirikan, ya kan, dipakailah batu-batu. Saudara bayangkan bagaimana mungkin membangun sesuatu tapi tidak terdengar apa-apa. Di sini dikatakan bahwa sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas. Hari-hari ini bahkan hamba-hamba Tuhan saling serang di media sosial. Hari-hari ini yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain, merasa pengajarannya lebih baik daripada yang lain. Dan merasa ilmu dia lebih tinggi daripada yang lain. Padahal kita adalah saudara di dalam Kristus. Dan herannya ada begitu banyak anak Tuhan juga memakai kesempatan itu juga untuk mengeluarkan asumsi demi asumsi. Dan merasa mungkin mereka tahu lebih banyak daripada yang lain. Lalu kemudian kita menggunakan istilah-istilah ini pembelaan iman kita dan sebagainya.
Sementara kita lupa untuk membangun apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah bagaimana kamu membangun sesuatu. Perhatikanlah bagaimana hidupmu, apa yang kamu bangun, apa yang kamu kerjakan. Sebuah movement tidak dimulai dengan sesuatu yang gemerlap, tidak dimulai dengan sesuatu yang euforia. Yesus lahir di tempat yang tidak pernah diduga oleh banyak orang, tapi dia raja. Dia lahir di tempat yang mungkin dianggap orang hina. Bahkan dia mati dengan cara yang dianggap orang juga tidak terpuji. Tapi saya mau beritahu buat saudara, segala sesuatu dia lakukan tersembunyi. Segala sesuatu dia lakukan tidak terlihat mungkin bagi banyak orang. Tapi dampaknya dirasakan seluruh dunia. Pergerakan ini disebut dengan deep. Sesuatu yang dalam. Sesuatu yang tidak shallow atau dangkal. Tetapi sesuatu yang sampai pada titik kedalaman. Makanya dikatakan pada waktu dia membangun rumah itu, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan. Nah, kata ini penting. Kata disiapkan. Preparation itu menjadi bahan dasar dalam sebuah movement. Makanya begini, kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang revivalist bila kita tidak terlebih dahulu dibangun. Bila kita tidak terlebih dahulu dipersiapkan. Makanya Daud gak tiba-tiba jadi raja, Bapak Ibu Saudara. Dia dipersiapkan, disadari atau tidak disadari. Mungkin dia mengerjakan pekerjaan yang tidak diinginkan banyak orang di zamannya. Tapi Daud melakukannya dengan segenap hati. Bahkan di tengah-tengah dia mengerjakan, dia melakukannya. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Dengan cara yang mungkin tidak terlihat banyak orang. Di manakah Daud membangun kedalamannya? Di manakah Daud memulai sebuah pergerakannya? Ternyata sebuah movement dimulai bukan ketika saudara berdiri di depan ribuan orang. Sebuah movement tidak dimulai dengan pencapaian jumlah yang kita inginkan. Ternyata sebuah movement dimulai dari kesadaran diri kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan inilah yang Daud lakukan. Dia tetap membangun itu. Apa yang dia lakukan? Di mana kemenangannya? Ketika dia selalu meluangkan waktunya dengan Tuhan. Ketika Daud membangun mesbahnya dengan Tuhan. Dia menuangkan seluruh isi hatinya dengan Tuhan. Dia ungkapkan semua. Enggak ada yang tahu keluh kesah Daud. Yang orang tahu mungkin Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Enggak ada yang tahu apa yang Daud alami. Enggak ada yang tahu bagaimana dia weeping, dia menangis, bagaimana dia cry out, berseru. Enggak ada yang lihat bagaimana, bahkan enggak ada yang tepuk tangan waktu dia kalahkan singa. Enggak ada yang tepuk tangan dan berkata kamu hebat tuh semua pekerjaan. Enggak ada. Hanya Tuhan yang di sorga melihat segala sesuatu yang Daud lakukan. So, kesimpulannya sederhana. Sebuah movement atau pergerakan hanya dimulai dengan kedalaman. Kita boleh tampil luar biasa melayani Tuhan. Kita bisa perlihatkan segala sesuatu dan terlihat rohani. Tapi bagaimanakah terjadinya sebuah pergerakan? Dan bagaimanakah orang bisa melihat apakah kita bergerak dan bertumbuh dalam pergerakan itu? Ketika tekanan demi tekanan itu datang. Respon kita yang sesungguhnya itulah yang menunjukkan kualitas siapa yang kita hidupi di dalam hidup kita. Saya meyakini hal tersebut. Bahwa bertumbuh di dalam kesunyian adalah jalan penyempurnaan untuk bergerak. Sekali lagi saya ulangi. Bertumbuh di dalam kesunyian adalah jalan penyempurnaan. Karena gak ada cara lain untuk seseorang bisa terlibat dalam movement. Kita sibuk memikirkan acara. Kita mungkin sibuk memikirkan event demi event. Padahal event adalah sebuah kejadian yang ada pada waktu itu. Nah Tuhan mau prosesnya, bukan eventnya. Tuhan mau saya dan saudara bergerak dengan yang Dia mau. Bukan dengan apa yang kita pikir, kita rasa bisa. Nah hari-hari ini saya mau berkata waspadai roh ini. Roh selebriti. Di mana semua orang ingin terkenal. Di mana semua orang ingin dilihat. Even saudara mengerjakan sesuatu, saudara butuh orang lain like. Kita kemudian lebih mengutamakan kita lebih mengutamakan viewers daripada disciple.
Apakah itu disebut sebuah movement? Hari-hari ini orang terpatok pada viewers. Orang gak lagi berpikir bagaimana caranya melahirkan murid dari kehidupan dia. Kita tidak lagi berpikir kedalaman, kita berpikir viewers. So viewers is matters. Yang lihat, yang like, yang komen, yang share. Itu jadi jauh lebih penting daripada dampak yang kita kerjakan. Apakah itu? Daud nggak terima itu semua. Dia nggak terima tepuk tangan dari banyak orang. Bahkan viewersnya mungkin nggak ada. Yang like juga nggak ada. Yang share juga nggak ada. Tapi sorga merekam semua hal yang Daud bangun yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sehingga ketika dia bertemu dengan Goliat, dia punya keberanian yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hebat yang hadir pada waktu itu. Yang semuanya ciut nyalinya. Nggak ada yang berani menghadapi Goliat. Nggak ada yang berani untuk berperang melawan Goliat. Semua orang ketakutan. Semua orang melemah. Semua orang nggak berani, nggak bisa buat apa-apa. Tapi seorang yang kecil mungil, yang wajahnya kemerah-merahan, yang tidak terlihat oleh banyak orang, yang tidak dikenal, hanya dikenal oleh kakak-kakaknya. Dia maju berperang dan dia mulai berkata, demi nama Tuhan. Daud mengalahkan Goliat. Sesuatu yang fenomenal. Itulah movement. Pertanyaannya, dari mana kemampuan dan kekuatan itu? Dari mana Daud punya keberanian itu? Dia bangun itu di tempat yang sunyi. Di tempat yang tidak terlihat banyak orang. Yaitu dia bangun mezbahnya dengan Tuhan. Makanya kata ini dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ini. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu. Saudara bayangkan itu batu kan berarti dipahat. Tapi dipersiapkan gak kelihatan kedengaran. Sehingga tidak kedengaran palu. Atau kapak. Atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Tiba-tiba boom. Muncul. Hari ini mungkin saudara adalah orang yang tidak terlihat. Mungkin saudara adalah orang yang tidak diperhitungkan banyak orang. Mungkin tahun-tahun sebelumnya Anda adalah orang yang sedang didiamkan. Enggak ada yang tertarik untuk pengen tahu kisah saudara. Enggak ada yang pengen tahu ceritamu. Mungkin enggak ada orang yang tertarik juga dengar atau lihat apa yang kamu kerjakan. Tapi tahukah saudara, mungkin itu adalah masa-masa kesunyian, masa-masa persiapan. Enggak kedengaran. Tapi mungkin tahun ini dan tahun-tahun berikutnya adalah tahun di mana Tuhan akan memunculkan saudara. Seperti pribadi yang tidak pernah dilihat oleh orang lain dan kehidupan saudara layak untuk dimunculkan. Karena Anda telah melewati proses masa persiapan itu. Itu sebabnya bertumbuh di dalam kesunyian adalah jalan menuju keserupaan. Jalan menuju sebuah movement yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa movement itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi movement atau pergerakan tidak dimulai tanpa masa persiapan. Di masa persiapan itulah Anda dan saya dibangun. Di masa persiapan itulah saya dan saudara diproses dengan begitu luar biasa. Makanya begini, silence movement, it start from the cross. Sekali lagi, silent movement, it starts from the cross. Pergerakan yang tidak terlihat, pergerakan yang memberi dampak yang besar, dimulai dengan membangun gaya hidup atau budaya salib. Di mana segala sesuatu berpusat kepada salib Kristus. Di mana segala sesuatu menyerahkan diri kepada salib Kristus. Pengalaman kita, koneksi kita terbukti tidak bisa menolong kita di masa-masa pandemi ini. Bahkan kehebatan yang kita miliki, bahkan keuangan, kekuatan kita harus pikir baik hari-hari ini untuk menggunakannya. Itu tidak bisa menolong kita hari-hari ini untuk bergerak.
Hanya satu yang bisa menolong Anda dan saya. Ketika hidupmu hanya tertuju kepada salib. Karena salib Kristuslah awal sebuah pergerakan dibangun. Di dalam saliblah gaya hidup kita, ego kita dilucuti. Segala hal yang tidak mengenakan itu dihancurkan di situ. Tuhan mau saya dan saudara bergerak dengan cara itu. Yesus 18 tahun tidak terlihat dalam prosesnya. Ada banyak orang berspekulasi, mungkin Yesus ada di India, mungkin Yesus ada di Tibet, mungkin Yesus ada di mana. Karena 18 tahun tidak terlihat. Tiba-tiba dia muncul di usia 30 dan dalam 3,5 tahun pelayanannya menjadi dampak yang begitu besar. Dia terkenal dengan luar biasa. Movement terjadi di mana-mana, tapi movement yang sesungguhnya itu adalah ketika selama 18 tahun tidak terlihat, tidak bisa diramalkan dia ada di mana, orang nggak tahu apa yang dia kerjakan. Tapi masa 18 tahun itu adalah masa persiapan. Masa di mana dia tidak terlihat, masa di mana dia bertumbuh secara spiritual. Dia juga bertumbuh secara fisik. Sampai pada titik yang Bapaknya mau. Kemudian dia muncul dan dia memberikan sebuah perbedaan yang luar biasa. Sama dengan satu Raja-Raja 6 ini. Batu-batu itu dipersiapkan. Enggak kedengaran palu, enggak kedengaran perkakas. Ya, saudara, kalau tetanggamu sedang membangun sesuatu atau sedang memperluas rumahnya, saudara pasti bisa dengar. Karena mungkin dia akan sedang bikin semen atau mungkin saudara sedang palu, paku dan sebagainya. Dan mungkin kita akan sedikit terganggu. Tapi kita tahu bahwa dia sedang membangun. Apalagi di era media sosial sekarang. Semua pasti masuk story Instagram, masuk story Facebook. Hanya untuk kasih tahu bahwa dia sedang bangun sesuatu. Dia sedang bangun rumah dan semua orang tahu. Dan ketika itu jadi orang gak ada yang heboh. Kenapa? Karena orang sudah tahu prosesnya. Tapi perhatikan di ayat ini. Gak ada yang tahu bait itu dibangun. Gak ada yang tahu rumah itu dibangun. Tiba-tiba jadi. Tiba-tiba jadi. Hari ini kalau kita bicara movement, jangan sibuk dengan euforianya. Jangan sibuk dengan kehebohan, dengan kegemerlapannya, dengan hal-hal yang kelihatan dahsyat. Tapi sibuklah membangun kedalaman. Membangun kedalaman. Murid-murid berkata, sepanjang malam kami tidak mendapatkannya. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Mereka kembali bertolak ke tempat yang sama. Cuman Tuhan mau mereka punya kedalaman. Dan hal yang mengagetkan mereka. Mereka mendapatkan ikan sampai jalannya terkoyak. Enggak bisa masuk di pikiran. Di akal sehat. Enggak bisa masuk dalam hitung-hitungan mereka sebagai seorang expert. Sebagai seorang nelayan. Enggak bisa masuk, saudara. Tapi Tuhan buat sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Kenapa? Karena Tuhan mau kedalaman. So, let us become a people movement. Menjadi revivalist bagi banyak orang. Tapi sebelum saudara menjadi seorang revivalist, sebelum Anda membuat sebuah pergerakan yang luar biasa, bangun terlebih dahulu kedalamanmu mengarah kepada salib Kristus. Mesbah dibangun. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan. Ketika Yakub bergulat dengan luar biasa dan malaikat Tuhan di tempat itu. Sampai kemudian Yakub mengenal Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia bangun mesbah setelahnya. Kenapa Daud juga menjadi luar biasa? Dia bangun mesbah. Jangan remehkan mesbahmu. Jangan remehkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan remehkan perenungan firman. Jangan cuma baca Alkitab. Renungkan. Jangan dikejar target. Bahwa kamu harus baca sekian pasal, kamu harus baca sekian ayat, tapi tanpa perenungan yang dalam. Tapi mari renungkan dengan dalam, renungkan dan refleksi dirimu dengan apa yang kamu baca. Setiap kata demi kata, satu ayat saja itu berharga luar biasa. Satu ayat bila ada 5 kata yang bermakna di dalamnya itu bisa mengubah seluruh kehidupan saudara. Daripada saudara membaca begitu banyak tapi saudara tidak mengerti satupun. Makanya Alkitab suruh saudara renungkan firman Tuhan. Have a meditate. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan. Enggak cuman suruh baca. Renungkan. Bukan target yang kita kejar dalam kedalaman.
tapi kesungguhan hati untuk kita menghidupi kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara dibangun oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang bergerak bersama-sama. Kita bukan monumen, saudara. Kita adalah orang-orang yang bergerak bersama-sama. Movement. Movement itu tidak dimulai dengan yuk kita bikin program. Yuk kita set up, kita mau bikin acara apa. Itu bukan movement. Movement itu dimulai dengan gaya hidup yang memberi dampak. Di mana orang setiap kali orang bersentuhan dengan saudara, kehidupan mereka berubah. Di mana kehadiran saudara dinantikan, kehadiran saudara membawa dampak yang begitu besar. Dan orang merasakannya dengan dampak yang luar biasa. That's a movement. Sehingga ketika semua orang mengalami perubahan itu, maka semua orang berpikir apa yang harus kita kerjakan untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan buat program. Tetapi bagaimana caranya menghidupi firman, menghidupi ini semua. Dimulai dari rumah tangga saudara. Dimulai dari hubungan suami istri, anak dan orang tua, kakak beradik, saudara, pekerja-pekerja di gereja, hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga semuanya bergerak bersama untuk hidupi Kristus. Untuk hidupi yang arahnya cuma pada salib Kristus. Bukan pada programnya, bukan pada pencapaiannya. Tapi pada kedalaman hidup di dalam Kristus. Saudara akan menemukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap Anda dan saya diwahyukan sesuatu oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bentuk kami seperti yang Tuhan mau. Latih kami. Perlengkapi kami. Persiapkan kami. Agar kami bisa dalam movement yang Tuhan mau. Kami berjalan bersama. Bergerak bersama. Melakukan kehendak Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami punya kedalaman di dalam perenungan kami dengan firman Tuhan. Kami punya kedalaman di dalam hubungan kami membangun mesbah dengan Tuhan. Kami punya kedalaman dalam melayani sesama kami. Kami percaya budaya kerajaan Allah tidak akan bisa digantikan oleh kemajuan zaman yang ada hari ini. Budaya kerajaan Allah akan menginvasi bumi. Budaya kerajaan Allah akan menginvasi semua hal yang dunia sedang bangun. Budaya kerajaan Allah ditegakkan supaya setiap rakyatnya, rakyat kerajaan Allah hidup sesuai dengan apa yang Raja mau. Supaya karakter-Mu Tuhan kami hidupi dan itu termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Mari Bapak Ibu yang di rumah kita persiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini. Ebenezer. Tuhan menyertai kita sepanjang hari-hari yang kita lalui. Mari persiapkan roti, mari persiapkan anggur di rumah kita masing-masing. Kita hampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Buat kesetiaannya, kita balas dengan semua pujian, dengan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selamanya. Katakan Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selamanya. Mari angkat roti tinggi-tinggi sambil terus kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia yang sudah mati buat kita. Dia yang sudah tanggung semua kelemahan, penderitaan, kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita. Tapi dia tanggung semua di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu atas kami. Kami akan terus mengingat ya Tuhan, kematian-Mu atas kami. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu. Kami percaya di dalamnya ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ingin menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan, mari utarakan isi hatimu kepada Tuhan. Dan doa-doamu, kerinduan-kerinduanmu, sampaikan semua kepada Tuhan. Dia yang ada bersama kita, Dia yang hadir bersama kita, Dia yang mendengar. Tuhan, Kau mendengar semua seruan kami umat-Mu. Engkau hadir bersama mereka ya Tuhan. Engkau tilik mereka, lawat umat-Mu. Dengar seruan mereka ya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkau lihat setiap tetesan air mata kami. Engkau tampung di atas kirbat-Mu ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan jeritan umat-Mu. Hadir menguatkan, Kau hadir menyembuhkan ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, lawatan-Mu atas kami. Syukur Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Oh Yesus, 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 kami berseru hanya kepada-Mu.
Kami berseru memanggil nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan kami. Nama yang berkuasa. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Yes. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing again. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih. Dan henti-hentinya hati kami bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan bukakan tingkap surga Tuhan untuk memberkati seluruh umat-Mu. Diberkati usaha mereka, pekerjaan, rumah tangga, keluarga demi keluarga. Kehadiran-Mu kuat atas setiap rumah tangga umat-Mu. Tuhan, terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Tuhan, berkati ya Tuhan rumah tangga umat-Mu. Berkati usaha bisnis mereka. Dalam kelimpahan-Mu, nyatakan mujizat demi mujizat-Mu atas mereka ya Tuhan. Kau yang memagari umat-Mu dengan kasih setia dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kebajikan kemurahan-Mu terus menyertai Tuhan seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keluar masuk mereka dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu sendiri, yaitu berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas seluruh umat-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sudah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Oh, haleluya. Yes. Mari bersyukur kepada Tuhan.